Selamat siang, saya Ibu Santi Dewantara dari Departemen THTKL FK Unut RSUP Sanglah. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul Otitis Media. Otitis media merupakan definisi umum untuk menyatakan adanya suatu radang pada telinga tengah tanpa memandang etiologi maupun patofisiologinya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai anatomi telinga. Telinga dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar yang terdiri dari pinna atau auricula dan canalis auditorus externa atau KAE atau liang telinga dengan batas terdalamnya adalah membran timpani. Sedangkan telinga tengah yang menjadi fokus materi kita kali ini yaitu dimulai dari membran timpani hingga dimulainya telinga dalam yaitu perlekatan stapes pada koklea. Pada telinga tengah ini, ruangan telinga tengah ini disebut sebagai cavum tympani dan di dalamnya berisi ada osikel atau tulang-tulang pendengaran yaitu ini, malleus, incus, dan stapes. Kemudian ini adalah tuba eustachius yang akan bermuara pada nasofaring. Kemudian telinga dalam terdiri dari labirin yang terdiri dari koklea dan canalis semicircularis dan juga nervus 8 atau vestibulocochlear. Ini adalah anatomi normal membran timpani. Ini juga anatomi normal membran timpani. Kita bisa melihat handle of malleus, ya. Ini adalah prosesus lateralis dari malleus dan ini adalah handle of malleus. Dia akan terlihat sedikit pada membran timpani yang normal dan dari warnanya dia akan sedikit transparan. Kemudian dari titik ini yang kita sebut sebagai umbo akan muncul refleks cahaya atau cone of light. Kemudian kita juga bisa melihat annulus fibrosus yang menjadi cincin kerangka dari membran timpani itu. Pada bagian superiornya disebut sebagai pars flaccida, sedangkan bagian lainnya disebut sebagai pars tensa. Pars flaccida ini lebih kuat dan lebih tebal dibandingkan dengan pars tensa. Otitis media diklasifikasikan menjadi otitis media akut, otitis media efusi, dan otitis media supuratif kronik. Yang pertama kita akan membahas otitis media akut. Otitis media akut merupakan radang pada telinga tengah yang disertai dengan adanya cairan pada cavum tympani dengan onset yang akut dan seringkali disertai dengan gejala infeksi seperti demam dan nyeri pada telinga. Prevalensinya tersering pada 2 tahun pertama kehidupan yaitu 17-20%. Dengan insiden tertinggi pada 3-18 bulan dan sedikit predominasi pada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Frekuensinya mulai menurun pada usia 18-20 bulan dan menurun secara signifikan setelah gigi permanen tumbuh. Orang dewasa dapat mengalami otitis media akut jika mengalami beberapa kondisi yang menjadi faktor risikonya, yaitu disfungsi tuba eustachius, adanya keganasan pada nasofaring atau karsinoma nasofaring, barotrauma, deviasi septum, adanya rhinosinusitis baik akut maupun kronis, dan riwayat sisi keras atau membuang ingus atau menghembuskan ingus dengan keras. Patogenitis otitis media akut itu bersifat multifaktorial. Yang pertama dari sisi hostnya atau pasien itu sendiri adalah gangguan atau belum matangnya sistem imun pasien, kemudian adanya predisposisi familial atau genetik, kemudian pada anak-anak adalah metode feeding atau pemberian asupan makanan pada hari-hari pertama kehidupan. Apakah itu breastfeeding atau diberikan ASI langsung dengan menetes atau diberikan susu melalui botol. Kemudian jenis kelamin dan beberapa ras juga cenderung lebih rentan mengalami otitis media akut. Kemudian dari sisi anatomi dan fisiologinya, orang yang dengan gangguan disfungsi tuba eustachius juga lebih rentan mengalami otitis media akut. Begitu juga orang yang memiliki bibir sumbing juga lebih rentan mengalami otitis media akut. Dari faktor lingkungan diketahui bahwa anak-anak yang dititipkan di penitipan anak itu jauh lebih sering mengalami otitis media akut. Begitu juga dengan anak-anak yang tinggal di rumah yang salah satu anggota keluarganya perokok atau yang sering mendapat paparan asap seperti pada keluarga yang masih memasak dengan kayu bakar. Kemudian ini juga faktor alergi.
Pasien dengan rinitis alergi diketahui lebih sering mengalami otitis media akut dibandingkan dengan pasien yang tidak mengalami rinitis alergi. Faktor risiko yang terpenting pada anak adalah imaturitas fungsi dan struktur tuba eustachius, kemudian imaturitas sistem imun dan predisposisi genetik. Dan yang terakhir adalah adanya hipertrofi adenoid. Adenoid adalah suatu organ limfoid yang terletak di daerah nasofaring. Dia terletak di sebelah medial dari muara tuba eustachius. Dan jika adenoid ini mengalami pembesaran, dia dapat menutup muara tuba eustachius ini dan menimbulkan obstruksi yang menjadi patogenesis awal terjadinya otitis media akut. Ini adalah perbandingan tuba eustachius pada anak-anak dan dewasa. Ini adalah ilustrasinya. Di sini kita bisa melihat tuba eustachius pada anak itu jauh lebih pendek dan dia lebih landai atau mendatar dibandingkan dengan orang dewasa. Panjangnya lebih panjang pada orang dewasa dan juga volumenya, volume lumen, baik volume lumen maupun volume dari telinga tengahnya jauh lebih besar pada orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Ini merupakan faktor risiko terjadinya otitis media akut karena lebih gampang terjadi aspirasi cairan nasofaring menuju telinga tengah pada anak-anak atau bayi dibandingkan dengan orang dewasa. Patogenesis otitis media akut dapat dirangkum seperti ini. Terdapat suatu kondisi awal, biasanya suatu infeksi saluran pernafasan akut yang diakibatkan oleh virus, yang akhirnya akan mengakibatkan kongesti pada mukosa hidung, nasofaring, dan tuba eustachius. Kongesti tuba eustachius ini yang akan menyebabkan obstruksi, terutama pada bagian tersempitnya itu isthmus tuba, sehingga akan mengganggu aliran gas yang normalnya terjadi. Karena gas tidak dapat terjadi pertukaran yang normal, jadi gas yang tertahan di dalam kafum timpani itu akan terserap oleh mukosa. Akibat gas itu menjadi terserap atau berkurang akan timbul tekanan negatif. Tekanan negatif ini akan memicu timbulnya efusi atau keluarnya cairan intrasel atau intravaskular menuju ke kafum timpani. Efusi ini akan terakumulasi pada kafum timpani. Efusi merupakan media yang baik untuk pertumbuhan kuman yaitu virus dan bakteri. Dan jika terjadi aspirasi atau reflux cairan dari nasofaring ke dalam kafum timpani yang membawa virus dan bakteri ini, akan dapat terjadi infeksi yang akhirnya akan menimbulkan gejala otitis media akut. Mikrobiologinya, virus yang paling sering terdeteksi pada cairan atau efusi pada telinga tengah pada pasien dengan otitis media akut adalah rhinovirus dan influenza virus. Sedangkan bakteri yang paling sering ditemui adalah Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Moracella catarrhalis. Sedangkan ini grup A, Streptococcus, Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa dapat ditemukan tapi dalam jumlah yang sangat kecil. Gejala klinis otitis media akut itu sesuai dengan usia dan stadiumnya. Pada anak-anak, pada bayi dan neonatus itu biasanya iritabilitas atau sangat rewel, jadi menangis yang tidak bisa ditenangkan dan adanya kesulitan makan. Sedangkan dan juga biasanya bisa disertai dengan demam. Sedangkan pada anak-anak yang lebih besar, yang sudah bisa berkomunikasi, biasanya mereka akan mengeluhkan demam, nyeri telinga atau otalgia yang sampai mengganggu tidur. Kemudian mereka juga bisa mengatakan terjadinya penurunan pendengaran dan juga rasa penuh atau tersumbat pada telinga. Kita juga bisa mendapatkan adanya riwayat ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut seperti batuk pilek sebelumnya atau juga nyeri tenggorok. Otitis media akut dibagi menjadi beberapa stadium, yaitu stadium oklusi tuba, stadium hiperemi, stadium supurasi, stadium perforasi, dan stadium resolusi. Stadium oklusi tuba itu ditandai dengan adanya tekanan negatif pada kafum timpani akibat absorpsi udara tadi yang akan mengakibatkan tampak membran timpani retraksi atau berwarna keruh dan pucat. Di sini pada gambar ini kita bisa membandingkan gambar membran timpani pada yang normal pada gambar yang atas dan membran timpani yang mengalami retraksi pada gambar yang bawah. Pada membran timpani yang atas kita masih bisa melihat bahwa membran timpani masih tampak transparan dengan cone of light atau refleks cahaya yang masih normal. Ini juga penonjolan dari prosesus lateral malleus ini tidak terlalu menonjol, jadi dia masih tampak tumpul,
Sedangkan pada gambar yang di bawah kita melihat secara keseluruhan warna membran timpani relatif lebih keruh atau pucat dan refleks cahaya juga menghilang. Kemudian di sini kita juga melihat lateral processus of malleus ini dia tampak lebih runcing dibandingkan dengan yang normal. Pada tahap ini bisa saja terjadi efusi pada telinga tengah, tapi biasanya cukup sulit untuk terlihat. Kemudian stadium hiperemi ini akan ditandai dengan adanya pelebaran pembuluh darah pada membran timpani atau seluruh membran timpani tampak hiperemis dan edema. Kita lihat pada beberapa contoh gambar ini. Pada gambar yang di atas ini kita bisa melihat bahwa sudah terjadi pelebaran pembuluh darah, ya, terjadi pelebaran kapiler seperti ini yang terlihat seperti garis-garis merah ini. Kemudian juga disertai hiperemi. Walaupun ini belum diffuse karena kita masih bisa melihat membran timpani yang tampak berwarna putih. Ini juga hipereminya belum diffuse, jadi masih ada membran timpani yang tampak putih, dia masih terbatas pada pars flaccida. Sedangkan ini adalah hiperemi yang sudah cukup diffuse. Jadi kita masih, walaupun masih ada bagian yang putih, tetapi dia diselingi oleh adanya pelebaran kapiler, adanya kapiler yang melebar di sini, dan adanya hiperemi pada seluruh kuadran dari membran timpani. Di sini juga mungkin sudah terjadi eksudat yang serosa dan tapi masih sulit untuk dilihat. Selanjutnya adalah stadium supurasi. Ini ditandai dengan adanya edema yang hebat pada mukosa telinga tengah dan hancurnya sel epitel superficial yang mengakibatkan terbentuknya eksudat purulen pada kavum timpani. Ini jika volumenya cukup banyak akan mengakibatkan membran timpani menjadi bulging atau membengkak keluar. Secara klinis pasien akan sangat nyeri, jadi sangat kesakitan. Biasanya kalau pada anak-anak, mereka akan menangis menjerit-jerit dan sulit untuk ditenangkan. Akan terjadi peningkatan nadi dan suhu badan yang sangat tinggi. Apabila tekanan eksudat purulen ini tidak berkurang, akan menyebabkan iskemi akibat penekanan pada kapiler, tromboflebitis pada vena-vena kecil, nekrosis pada mukosa dan submukosa, terutama pada membran timpani, yang akan tampak sebagai daerah yang berwarna kekuningan. Dan jika terus-menerus terjadi, maka akan terjadi ruptur pada membran timpani. Ini adalah gambaran membran timpani yang bulging dibandingkan dengan membran timpani yang intak. Ini bulgingnya belum begitu hebat, ini juga masih belum lengkap. Ini bulging yang sudah sangat hebat yang sebentar lagi jika tidak mendapatkan penanganan yang sesuai akan terjadi ruptur atau perforasi spontan dari membran timpani. Ini juga contoh-contoh dari stadium supurasi. Pada gambar yang ini kita bisa melihat dengan jelas adanya efusi pada telinga tengah, ya, yang terlihat sebagai gambaran yang berwarna kuning. Ini juga tampak bulging. Ini tampak bulging juga, walaupun tidak jelas, tetapi dia keruhnya warna yang pucat ini menandakan adanya cairan yang purulen pada kavum timpani. Di sini kita juga tidak bisa melihat atau melihat sedikit sekali letak anatomis dari malleus. Jadi hampir menghilang. Ini kita masih bisa melihat, sedangkan pada gambar ini malleus sudah tidak tampak sama sekali. Pada gambar ini juga, ya. Stadium perforasi ini ditandai dengan adanya ruptur atau perforasi spontan dari membran timpani, di mana eksudat akan mengalir dari kavum timpani ke KHE dan bahkan bisa mengalir keluar sampai menetes di luar telinga. Ini terjadi akibat keterlambatan terapi antibiotika atau virulensi kuman yang tinggi jika pasien telah mendapatkan terapi antibiotika yang sesuai. Pada saat ini, pasien sudah tampak tenang, tidak lagi nyeri, demam berkurang atau hilang sama sekali, tapi ada sekret mukopulen atau keluar cairan dari liang telinganya. Ini adalah gambaran dari stadium perforasi. Jadi pada pemeriksaan otoskopi kita akan melihat adanya sekret mukopurulen yang menggenangi liang telinga. Kemudian kita harus membersihkan sekret ini, dan setelah dibersihkan baru kita akan bisa melihat perforasi atau ruptur dari membran timpani tersebut. Rupturnya biasanya relatif kecil seperti ini. Ya. Stadium resolusi
Ini ditandai dengan stadium resolusi ini merupakan stadium penyembuhan. Ini ditandai dengan sekret yang berkurang dan bahkan kering sama sekali. Dan jika pengobatannya baik dan daya tahan tubuh pasien itu baik, maka jika telah terjadi perforasi atau ruptur pada membran timpani, dia akan pelan-pelan menutup. Tapi OMA juga bisa menjadi OMSK jika perforasinya menetap dan akan menimbulkan sekret yang hilang timbul. OMA juga bisa menjadi otitis media serosa, mungkin dia tidak jatuh ke stadium perforasi, jadi dia hanya sampai stadium supurasi atau hiperemi, tetapi radangnya menetap, itu akan menimbulkan sekret atau efusi yang menetap pada telinga tengah dan tidak disertai dengan adanya perforasi. Ini disebut sebagai otitis media serosa atau otitis media dengan efusi. Penegakan diagnosis otitis media akut itu biasanya cukup ditegakkan dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik saja. Dari anamnesis, kriteria utamanya adalah onset radang yang akut, yaitu adanya demam dan nyeri pada telinga, kemudian ada tanda-tanda efusi telinga tengah, kemudian tanda-tanda pada radang pada telinga, yaitu yang tampak sebagai hiperemi pada membran timpani, otalgia yang mengganggu aktivitas tidur. Kemudian, kita juga harus menanyakan riwayat penyakit seperti riwayat ISPA sebelumnya atau adanya kondisi yang menyebabkan pasien menjadi rentan mengalami infeksi seperti imunocompromise. Kita juga harus menanyakan pengobatan yang sudah dijalani oleh pasien dan riwayat sosial untuk mencari faktor risikonya. Seperti saudara banyak tinggal di daerah yang padat penduduk, status sosioekonomi yang rendah, dan juga adanya perokok di lingkungan rumah. Dari pemeriksaan fisik yang harus kita periksa adalah vital sign, yaitu nadi, suhu, kemudian kita harus melakukan pemeriksaan otoskopi, kita akan melihat tanda-tanda pada membran timpani, tanda-tanda OMA sesuai dengan stadiumnya. Kemudian kita juga bisa melakukan timpanometri, di mana timpanometri ini adalah suatu pemeriksaan untuk menilai fungsi dari telinga tengah. Biasanya dia adalah komplementer untuk menilai gerak membran timpani yang bisa dinilai dari otoskopi. Pada otitis media akut, gerak membran timpani akan jauh berkurang. Kemudian, parasentesis ini adalah suatu tindakan diagnostik sekaligus terapi, di mana kita melakukan punctur atau tusukan pada membran timpani dengan pisau parasentesis, gunanya adalah untuk memastikan apakah dia mengalami efusi atau tidak, untuk memastikan adanya efusi pada telinga tengah. Jika kita melakukan parasentesis, jika memang ada efusi, maka efusi akan mengalir keluar. Kemudian kita juga harus melakukan pemeriksaan pada hidung dan tenggorok untuk mengetahui sumber infeksinya atau kondisi penyertanya. Pemeriksaan penuh yang jarang dilakukan jika otitis media sudah bisa ditegakkan berdasarkan anamnesis ataupun pemeriksaan fisik. Dia dilakukan jika ada komplikasi atau diagnosisnya tidak jelas. Penata laksanaannya, watchful waiting atau observasi ini merupakan suatu penata laksanaan yang diusulkan di luar negeri. Ya. Pada strategi ini, pasien hanya diberikan terapi simptomatik dan diobservasi saja selama 72 jam. Ini diindikasikan pada pasien dengan anak dengan usia di atas 6 bulan dengan gejala yang tidak berat, yaitu demam di bawah 39 derajat, tidak ada muntah, dan akses yang cepat ke fasilitas kesehatan. Strategi ini sebenarnya masih kontroversi, tetapi beberapa jurnal melaporkan bahwa 66-90% kasus OMA itu akan membaik dalam beberapa hari, cukup dengan pemberian terapi simptomatik saja tanpa pemberian antibiotika. Komplikasi yang didapatkan seperti meningitis atau mastoiditis akut pada pasien yang menjalani watchful waiting ini cukup jarang. Penata laksanaan simptomatiknya pada OMA itu dari pemberian analgetik antipiretik. Biasanya yang pilihan pertama adalah paracetamol. Jika alergi atau tidak tersedia bisa diganti dengan ibuprofen. Kemudian dapat juga diberikan dekongestan dengan tujuan untuk membuka obstruksi pada tuba eustasiusnya dan pada kavum-nasinya. Itu bisa diberikan secara nasal drop, diteteskan melalui hidung yaitu golongan oxymetazoline, atau secara oral yaitu golongan pseudoephedrine. Antibiotika yang dipilih
Yang pilihan pertama adalah amoksisilin 90 mg per kilogram berat badan per hari selama 10-14 hari. Ini biasanya diberikan dalam dosis terbagi 2-4 kali sehari. Azitromisin ini dipilih jika pasien azitromisin dan eritromisin dipilih jika pasien mengalami alergi pada penisilin atau amoksisilin. Azitromisin diberikan 1 kali sehari selama 3 hari dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan per hari. Sedangkan eritromisin diberikan 30-50 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2-4 dosis terbagi selama 10-14 hari. Golongan antibiotika lain yang juga dipilih biasanya adalah golongan cefalosporin, yaitu cefuroxim dan cefixim. Meningotomi atau parasentesis. Meningotomi ini adalah tindakan seperti tadi saya katakan adalah suatu tindakan diagnostik sekaligus terapeutik. Kalau parasentesis ini kita hanya menusukkan membran timpani dengan pisau parasentesis seperti ini, sedangkan meningotomi setelah kita tusukkan kita memperlebar sedikit tusukan tadi untuk sebagai jalan keluarnya efusi telinga tengah tadi. Indikasinya adalah pada oma stadium supurasi atau bulging. Ini kita mencegah dia ruptur spontan, karena kalau ruptur spontan ada risiko yang lebih tinggi bahwa ruptur tersebut tidak akan menutup. Tetapi kalau kita melakukan parasentesis atau meningotomi, kita akan membuat robekan yang linier yang berupa mendekati garis, tidak lingkaran seperti ruptur tadi, sehingga kita berharap dia akan mampu menutup spontan dengan sempurna nantinya. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menurunkan tekanan intratimpanik dan mencegah ruptur membran timpani yang spontan. Ya, ini juga seperti tadi yang saya jelaskan merupakan tindakan terapeutik dan diagnostik. Jadi untuk diagnostik kita harus mengambil sampel efusi telinga tengahnya, bisa dengan spite atau dengan suction khusus, kemudian kita kirim untuk kultur dan tes sensitivitas. Lokasi dari meningotomi adalah pada kuadran posterior-inferior atau antero-inferior, jadi pada pars tensanya. Tidak boleh melakukan meningotomi pada pars flaccida, karena kemungkinan akan terjadi perforasi yang menetap. Kemudian ini juga sama seperti tadi pengambilan sampel efusi telinga tengah untuk dilakukan pemeriksaan mikrobiologi yaitu kultur dan tes sensitivitas. Komplikasi dari oma itu dapat dibagi menjadi dua yaitu intratemporal dan intrakranial. Yang paling sering terjadi adalah gangguan pendengaran baik konduksi ataupun sensori neural. Ini terutama jika kerusakan yang terjadi sudah mencapai telinga dalam yang mengakibatkan kerusakan pada koklea atau nervus vestibulococlear. Kemudian dapat juga mengakibatkan perforasi membran timpani yang menetap yang akhirnya memicu OMSK dan juga bisa menimbulkan kolesteatoma atau ini adalah adanya migrasi atau terjebaknya sel epitel gepeng yang mengandung keratin di dalam kavum timpani yang normalnya terisi dari mukosa respiratori. Kemudian bisa terjadi timpanosklerosis atau pengapuran pada membran timpani, bisa terjadi mastoiditis akut seperti gambar ini. Jadi pada mastoidnya mengalami edema, pembengkakan seperti ini, yang jika kita lakukan pembedahan akan keluar nanah atau abses. Kemudian bisa juga terjadi paralisis fasialis seperti ini, dan juga yang terakhir adalah labirintitis atau radang pada koklea dan kanalis semicircularis. Sedangkan komplikasi intrakranialnya adalah meningitis, subdural emphysema, abses otak, dan ekstradural, trombosis sinus lateralis, dan hidrocephalus oticus. Selanjutnya kita akan membahas otitis media efusi. Otitis media efusi merupakan radang pada telinga tengah yang disertai dengan adanya akumulasi cairan atau efusi pada telinga tengah atau kavum timpani tanpa adanya tanda-tanda infeksi akut dan perforasi membran timpani. Jadi radang ini terjadi pada membran timpani yang utuh atau intak. Di sini kita bisa melihat pada gambar adanya air bubble atau gelembung-gelembung udara yang menandakan bahwa kavum timpani tersebut berisi cairan. Klasifikasinya berdasarkan jenis efusinya, dia dibagi menjadi yang serosa dan yang mukoid, dan jika sangat kental dia bisa disebut sebagai glue ear.
Kemudian klasifikasi berdasarkan durasinya, yaitu yang akut biasanya dia akan sembuh dalam waktu kurang dari 1 bulan, subakut dia lebih lama lagi, sedangkan kronik dia sudah menetap lebih dari 3 bulan. Epidemiologinya, biasanya otitis media dengan efusi ini terjadi mengikuti ISPA yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tuba. Dia juga bisa terjadi setelah koma. Usia tersering terjadinya otitis media efusi ini adalah usia 6 bulan sampai 4 tahun. Sebagian besar kasus dapat sembuh sendiri di bawah waktu 3 bulan, tetapi 25% kasus akan menetap lebih dari 3 bulan. Pada 30-40% anak itu akan mengalami OME yang berulang. Faktor risikonya, dia juga bersifat multifaktorial. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yaitu pemukiman yang padat, pemakaian botol dot, jadi tidak breastfeeding, tinggal di rumah dengan saudara yang banyak, pasien dititipkan di penitipan anak, dan paparan asap baik dari kayu bakar ataupun dari rokok, kemudian status sosioekonomi yang rendah. Ini juga gangguan disfungsi tuba Eustachius, diet yang tinggi lemak, obesitas, dan adanya massa di nasofaring seperti hipertrofi adenoid, karsinoma nasofaring, dan angiofibroma nasofaring. Patofisiologinya secara klasik dia mirip seperti patofisiologi otitis media akut, yaitu adanya kegagalan pembukaan fungsi tuba Eustachius akibat ISPA ataupun barotrauma, kemudian yang mengakibatkan tidak terjadinya pertukaran yang lancar antara gas telinga tengah dengan udara luar, sehingga hanya terjadi pertukaran gas telinga tengah dengan mikrosirkulasi mukosa pada telinga tengah. Ini akan mengakibatkan gas itu makin lama akan terserap ke dalam mikrosirkulasi ini sehingga menimbulkan tekanan negatif pada telinga tengah. Hal ini akan memicu terjadinya transudasi atau efusi, ya, yang dia bisa bersifat serus, mukoid, dan awalnya diduga dia bersifat steril. Tetapi teori terbaru mendapatkan bahwa pada efusi telinga tengah pada kasus OME ini, dia sudah mendapatkan adanya kuman patogen. Ya. Teori terbaru menyatakan bahwa peradangan pada mukosa telinga tengah ini dipicu akibat reaksi bakteri yang memang sudah ada pada telinga tengah. Selain itu, teori baru lainnya adalah efusi ini disebabkan oleh adanya reflux dari pepsin dari lambung menuju ke nasofaring yang kemudian akhirnya mengalami aspirasi ke telinga tengah, itu akan memicu reaksi radang ini yang akan mengakibatkan adanya efusi. Efusi akan menjadi persisten, itu teorinya diduga ada beberapa. Yang pertama adalah adanya stimulasi dari sitokin akibat infeksi awal dari virus atau bakteri. Itu akan mengakibatkan upregulasi dari reseptor mukosa sehingga akan terjadi produksi sitokin kembali dan mediator inflamasi. Di mana mediator inflamasi ini akan memicu kebocoran cairan intrasel dan vaskular lebih lanjut yang akan menambah volume dari efusi telinga tengah. Kemudian ada juga peran dari nitrik oxide dan radikal bebas yang akan memicu peradangan dan kebocoran cairan intrasel ini juga. Kemudian infeksi oleh Haemophilus influenza juga diketahui dapat mengakibatkan peningkatan jumlah sel-sel goblet pada kavum timpani yang akhirnya akan meningkatkan sekresi atau efusi pada telinga tengah tersebut. Kemudian akibat infeksi virus dan bakteri tersebut akan mengakibatkan gangguan pada sistem mukosiliar telinga tengah yang ini gunanya adalah untuk mengarahkan cairan atau efusi telinga tengah itu keluar melalui tuba Eustachius. Selain karena tuba Eustachius mengalami sumbatan, gerak mukosiliar yang terganggu sehingga ini menambah parah genangan atau efusi pada telinga tengah tersebut. Kemudian anatomi telinga tengah itu sendiri juga memang rentan untuk menyebabkan cairan sulit untuk keluar dari telinga tengah itu sendiri. Karena dia bersifat ruangan yang tertutup dengan saluran keluar yang sempit dan hanya satu, yaitu tuba Eustachius. Mikrobiologinya, virus yang didapatkan pada efusi telinga tengah itu biasanya adalah respiratory syncytial virus dan influenza virus.
Kemudian bakterinya yang paling sering adalah Streptococcus pneumoniae, kemudian Haemophilus influenza, Moracella cataralis, Streptococcus pyogenes, dan Staphylococcus aureus. Sedangkan spesies Pseudomonas itu biasanya didapatkan pada efusi yang menetap lebih dari 3 bulan. Gejala klinisnya pada anak-anak biasanya ini justru dikeluhkan oleh orang tua atau keluarganya, yaitu biasanya tidak merespon atau sulit merespon saat dipanggil, dan jika ditanya atau diberitahu, mereka akan bertanya kembali, seperti apa, seperti itu. Kemudian pada orang dewasa, biasanya mereka akan mengatakan bahwa adanya rasa penuh pada telinga yang disertai dengan penurunan pendengaran. Bisa juga disertai dengan mendengung atau suara seperti ombak. Kemudian kita juga bisa mendapatkan adanya riwayat ISPA sebelumnya, kemudian ada riwayat alergi, kemudian ada riwayat aktivitas yang menyebabkan perubahan tekanan pada telinga tengah yang cepat, seperti diving, naik pesawat, atau bepergian ke dataran yang tinggi. Gejala klinisnya yang utama adalah terlihat adanya cairan pada kafum timpani dengan membran timpani yang hitam. Ini tampak sebagai air fluid level atau gelembung-gelembung udara atau air bubble. Kemudian membran timpani tampak keruh atau hilangnya transparansi dari membran timpani. Membran timpani mengalami retraksi, menghilangnya refleks cahaya atau cone of light, kemudian berkurangnya gerak membran timpani atau menghilang sama sekali. Kemudian prosesus lateralis malleus juga bisa tampak prominent. Ini adalah gambaran air fluid level. Di sini kita lihat batasnya, dia berbentuk seperti ini. Di bagian atas ini dia masih berisi udara, sedangkan bagian bawah yang berwarna oranye agak kemerahan ini adalah terisi dari efusi. Dengan ini gambar yang tadi juga, ini adalah gambaran air bubble, jadi ada gelembung-gelembung udara yang menandakan bahwa dia ada cairan di sana. Ini adalah penonjolan dari prosesus lateralis dari malleus, dan juga ini kita bisa melihat warna dari membran timpani ini jauh lebih suram. Di sini refleks cahaya juga terputus. Kalau yang normal itu dia akan menyambung dari sini sampai sini, tapi pada gambar ini dia terlihat terputus. Jadi refleks cahaya di sini kemudian terputus di tengah-tengah dan baru muncul lagi di sini. Jika efusi ini yang awalnya bersifat serus atau encer ini mengental, dia akan menjadi gluir. Gluir ini ditandai dari retraksi atau menempelnya membran timpani secara keseluruhan ke struktur yang berada di dinding dalamnya. Jadi kita bisa melihat ini malleus ini terlihat jelas. Kalau normalnya dia hanya terlihat seperti ini, tapi pada gluir dia akan terlihat secara jelas, jadi seperti tulang yang terbungkus plastik seperti ini, dan juga membran timpani yang lainnya, sisi-sisi yang lainnya akan menempel jauh ke belakang. Untuk penegakan diagnosisnya, dari anamnesis seperti tadi, rasa penuh pada telinga, penurunan pendengaran, kurang responsif terhadap suara atau panggilan, kemudian kita juga harus menanyakan riwayat penyakit, pengobatan, dan juga riwayat sosialnya. Pemeriksaan fisik yang harus dilakukan adalah pemeriksaan otoskopi. Kita harus melihat adanya tanda-tanda efusi telinga tengah. Kemudian kita juga bisa menilai gerak dari membran timpani dengan otoskopi pneumatik. Akan terjadi penurunan gerak, atau jika sudah terjadi gluir, dia tidak akan bergerak sama sekali. Pada pemeriksaan timpanometri akan didapatkan tipe B atau tipe C. Ini tanda bahwa penurunan gerak membran timpani. Kemudian pada tes penala dan audiometri, itu akan didapatkan adanya tuli konduksi. Pemeriksaan hidung dan tenggorok juga harus dilakukan untuk mengetahui adanya faktor risiko yang menyebabkan terjadinya otitis media dengan efusi. Penata laksanaannya terdiri dari pemberian antibiotika. Ini pemberian antibiotika hanya memiliki manfaat pada jangka yang pendek. Jadi pada otitis media dengan efusi yang akut. Jadi tidak terlalu bermanfaat pada otitis media yang kronik. Kemudian bisa juga kita berikan dekongestan baik secara topikal melalui kafumnasi, diteteskan melalui hidung dengan harapan terjadi berkurangnya sumbatan pada kafumnasi dan juga tuba eustachius. Begitu juga bisa juga dengan pemberian secara oral, yaitu golongan pseudoephedrine. Kemudian
Pemberian steroid ini masih kontroversi, tetapi dapat diberikan yang pertama secara intranasal, biasanya dengan golongan mometasone furoat atau fluticasone furoat, sedangkan secara oral bisa dexamethasone, methylprednisolone, ataupun prednisone. Antihistamin dulu juga sering diresepkan untuk mengurangi efusi, tetapi sekarang diketahui ternyata efek samping antihistamin itu adalah mengentalkan sekret termasuk efusi pada telinga tengah ini, sehingga kita harus menghindari pemberian antihistamin sehingga akan terjadi absorpsi yang lebih cepat pada sekret tersebut. Penata laksanaan pembedahannya adalah dengan miringotomi dan insersi grommet atau tympanostomy tube. Ini diindikasikan pada otitis media efusi kronik, yaitu yang di atas 3 bulan, yang tidak membaik dengan terapi medikamentosa. Atau dia sebelum 3 bulan tapi sudah terjadi penurunan pendengaran di atas 30 desibel. Tekniknya adalah kita melakukan miringotomi dengan posisi seperti ini, kemudian dilakukan insersi grommet seperti ini dengan alat bisa dengan forceps alligator atau dengan alat khusus lainnya. Kemudian tube-nya ini akan ditempatkan di membran timpani seperti ini, biasanya dipertahankan 3 sampai 4 bulan. Biasanya setelah 3 sampai 4 bulan, tube ini akan lepas dengan sendirinya begitu membran timpaninya akan pulih. Jika tidak lepas, maka diperlukan pemeriksaan ulang dan pengambilan kembali dari tube-nya ini. Kita masuk ke otitis media suppuratif kronik. Otitis media suppuratif kronik ini didefinisikan sebagai radang kronik pada telinga tengah yang ditandai dengan adanya perforasi membran timpani dan riwayat keluar sekret yang hilang timbul lebih dari 2 bulan. Sekretnya bisa bersifat seros atau encer, purulen, ataupun mukopurulen. Batasan waktu 2 bulan ini sebenarnya bervariasi. Dari WHO menetapkan selama 2 minggu, sedangkan ahli lain menetapkan 6 minggu sampai 3 bulan. Tapi di Indonesia, kita menetapkan bahwa waktunya adalah minimal 2 bulan. Klasifikasinya, dia diklasifikasikan berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah OMSK benigna atau OMSK tipe aman atau OMSK tubotimpanik atau bahasa Inggrisnya adalah chronic otitis media without cholesteatoma. Sedangkan yang kedua adalah OMSK maligna. Sedangkan yang kedua adalah OMSK maligna atau yang disebut juga sebagai OMSK tipe berbahaya, OMSK atikoantral, atau bahasa Inggrisnya adalah chronic otitis media with cholesteatoma. Sedangkan berdasarkan aktivitas radang atau infeksinya, dia dibagi menjadi fase tenang pada saat tidak adanya sekret yang mengalir keluar, sedangkan yang kedua adalah fase aktif di mana radang atau infeksinya sedang aktifnya sehingga ada sekret yang keluar. Mikrobiologinya, otitis media suppuratif kronik ini disebabkan oleh infeksi bakteri yang menetap. Yang paling sering didapatkan adalah Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus. Patofisiologinya, OMSK hampir selalu mengikuti otitis media akut yang mendapatkan terapi tidak adekuat dan menyebabkan perforasi membran timpani yang menetap. Sedangkan kondisi lain adalah adanya pemasangan grommet yang kemudian mengalami infeksi dan trauma pada membran timpani yang menimbulkan perforasi yang menetap. Ada beberapa teori, yaitu yang pertama adalah terjadinya reflux patogen, terutama Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza dari hidung dan nasofaring menuju telinga tengah, yang kemudian mengakibatkan infeksi akut pada telinga tengah dengan membran timpani yang sudah tidak intak. Ini akan menyebabkan terjadinya otore atau keluarnya sekret dari perforasi tersebut. Kemudian ini juga akan menjadi jalan dari Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus untuk masuk melalui MT, melalui kanalis acusticus externus, melalui membran timpani yang mengalami perforasi ini, dan menimbulkan infeksi kronik di sana. Teori yang kedua adalah Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus masuk melalui membran timpani yang mengalami perforasi
bersama dengan air pada saat mandi atau berenang dan kemudian menimbulkan infeksi yang kronik. Infeksi yang kronik ini ditandai dengan adanya peradangan yang kemudian menimbulkan edema mukosa dan ulcerasi serta hancurnya lapisan epitel. Ini akan memicu timbulnya jaringan granulasi dan polip pada telinga tengah. Ini merupakan patologi permanen yang ditemukan pada mukosa telinga tengah pada pasien dengan OMSK. Ini adalah perbedaan dari OMSK benigna dan OMSK maligna. Pada OMSK benigna didapatkan peradangan yang terbatas hanya pada mukosa, dengan perforasi pada membran timpannya bersifat sentral dan tidak adanya kolesteatoma serta jarang menimbulkan komplikasi. Sedangkan OMSK maligna dapat mendestruksi tulang, jadi dia infeksinya meluas, tidak hanya terbatas pada mukosa, dapat mendestruksi tulang yang ada di bawahnya ataupun osikel. Kemudian perforasinya adalah perforasi atik atau marginal, dapat dijumpai adanya kolesteatoma dan dapat menimbulkan komplikasi yang berbahaya. Kolesteatoma ini merupakan sel epitel gepeng yang menghasilkan keratin beserta debris keratinnya yang terjebak di dalam telinga tengah. Patofisiologi terbentuknya dia bisa kongenital atau bisa juga didapat dari migrasi dari membran timpani yang mengalami perforasi. Jadi epitel berkeratin dari luar itu akan masuk ke dalam dan terjebak di dalam kafum timpani. Kolesteatoma ini dapat mengerosi tulang dengan cara melakukan nekrosis akibat penekanan ataupun aktivitas enzimatiknya atau kolagenase. Erosi ini akan mengakibatkan destruksi pada osikel, mastoid, kemudian terpaparnya nervus facialis dan dura, kemudian bisa terbentuknya fistula labirin, yaitu pada koklea dan pada kanalis hemisirkularis. Ini yang menyebabkan erosi ini akan mengakibatkan komplikasi berbahaya yang menyertai otitis media supuratif kronik yang maligna. Gejala klinisnya yang utama biasanya adalah sekret pada telinga yang hilang timbul atau bisa juga persisten. Dia bisa bersifat encer, kental, dan berbau. Kemudian adanya penurunan pendengaran, kemudian tanda berbahaya, tanda pada otitis media supuratif kronik yang maligna bisa didapatkan adanya vertigo, demam, kaku kuduk, dan nyeri kepala yang hebat. Ini sudah berarti sudah ada komplikasi yang berbahaya. Ini adalah contoh-contoh perforasi sentral pada membran timpani. Ini kita bisa lihat ada perforasi pada pars tensa, jadi pars flaccidanya masih aman. Ini ada sekret yang ikut menggenang di sini. Ini pada fase aktif, sedangkan ini adalah pada fase tenang. Jadi kita bisa melihat tidak adanya sekret di sini, membran timpani tampak kering, tetapi perforasinya masih menetap di sini. Ini perforasinya masih kecil, masih sentral sekali. Ini ukuran perforasi yang sudah mulai menetap masih di pars tensa, jadi dia tidak akan pernah melibatkan pars flaccida. Ini adalah perforasi yang subtotal, jadi membran timpani yang tersisa adalah anulus fibrosanya saja, dan juga kita bisa melihat bahwa malleusnya tetap utuh. Jadi walaupun dia perforasinya besar seperti ini, tetapi malleusnya utuh dan juga tulang-tulangnya dan anulusnya masih intak. Ini menandakan bahwa tidak terjadi erosi atau kerusakan pada tulang di bawahnya. Ini adalah perforasi yang total, jadi anulusnya sudah hampir hilang seluruhnya, tetapi kita juga masih bisa melihat bahwa malleus dan incusnya masih utuh. Jadi tidak terjadi kerusakan tulang di sini. Di sini kita juga masih bisa melihat adanya beberapa sekret, genangan sekret di dalam kafum timpan. Sedangkan ini adalah perforasi pada atik yang disertai dengan kolesteatoma. Jadi perforasi pada atik itu adalah perforasi pada pars flaccida. Di sini kita bisa melihat perforasinya pada bagian superior, dan ini adalah pars tensanya, dan yang putih ini adalah kolesteatoma. Kolesteatoma inilah yang dapat mengakibatkan erosi pada tulang, baik tulang pada dinding-dinding kafum timpani ataupun pada osikelnya. Gambar yang kedua ini adalah gambar perforasi yang sudah meluas, sudah dengan
kolesteatoma yang cukup besar, dia sudah sampai di pars flaccida, tapi bagian bawahnya masih utuh, tapi ini perforasinya sudah cukup luas. Dan di sini juga kita sudah tidak bisa melihat struktur malleusnya. Kalau di sini kita masih bisa melihat malleus, dan di sini malleusnya kemungkinan besar sudah hancur termakan oleh kolesteatoma. Dengan ini adalah perforasi marginal. Di sini kita bisa melihat ini adalah prosesus malleus. Ini adalah sedikit dari bagian pars flaccida masih tersisa, tapi dia di sini kita bisa melihat ini kolesteatoma, ini perforasinya meluas sampai pars tensa di bagian bawah, dan dia sudah mencapai anulus. Jadi dia biasanya dimulai dari pars flaccida di bagian sini, di bagian artik ini, dia meluas ke bawah. Ini juga perforasi marginal ya. Jadi ini malleus ya. Di pars flaccidanya di sini dia tidak dimulai dari pars flaccida, tapi dia dimulai dari pars tensa, tapi dia di bagian pinggirnya dan dia terlihat sudah memakan anulus, tanda dia sudah mengakibatkan erosi pada tulang di bawahnya. Untuk penegakan diagnosis OMSK itu cukup biasanya dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis yang paling utama adalah adanya keluar cairan dari telinga yang bersifat terus-menerus ataupun hilang timbul, adanya didapatkan penurunan pendengaran, kemudian kita juga harus melakukan anamnesis terhadap riwayat penyakit, pengobatan, dan kondisi sosialnya. Dari pemeriksaan fisik biasanya didapatkan adanya otore atau keluarnya cairan dari liang telinga yang mengalir keluar. Kemudian kita harus melakukan inspeksi membran timpani, jadi sebelumnya otore ini harus dibersihkan dulu, liang telinganya dicuci dan dibersihkan, kemudian baru kita bisa akan mengevaluasi dari adanya perforasi dan jenis sekretnya. Kemudian kita juga bisa melakukan tes penala, biasanya akan didapatkan tuli konduksi, atau jika dia sudah mengakibatkan kerusakan pada telinga dalam, pada koklea dan saraf-sarafnya, bisa menimbulkan tuli campuran. Pemeriksaan penunjang biasanya ditujukan untuk persiapan operasi sebagai tindakan restorasi dari perforasi membran timpani atau tindakan yang diperlukan untuk mengetahui adanya komplikasi. Yang pertama adalah Roentgen-Suller, ini adalah foto plain X-ray biasa untuk menilai kondisi mastoid dan telinga tengah, tapi sudah mulai ditinggalkan karena tidak terlalu sensitif. Kemudian kita juga seharusnya melakukan kultur dan tes sensitivitas pada sekret telinga, namun mungkin tidak semua fasilitas kesehatan memiliki ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui antibiotika yang paling sesuai. Jadi terapi yang kita berikan kepada pasien bisa terarah. Tetapi jika tidak ada, kita dapat memberikan antibiotika secara langsung tanpa menunggu hasil kultur dan tes sensitivitas ini. Kemudian CT scan, dia jauh lebih sensitif untuk menggambarkan kerusakan yang terjadi pada telinga tengah dan mastoid. MRI ini adalah untuk menilai jika terjadi keterlibatan jaringan lunak, terutama jika sudah terjadi komplikasi ke otak atau ke struktur jaringan lunak lainnya seperti pada otot. Kemudian audiometri untuk menilai derajat gangguan pendengaran yang terjadi. Kemudian jika terjadi disfungsi atau paralisis nervus facialis, kita harus melakukan tes fungsi nervus facialis. Penata laksanaan OMSK benigna. Pada fase aktif, kita harus melakukan ear toilet untuk membersihkan sekretnya. Biasanya kita lakukan dengan pencucian dengan H2O2 3%, kemudian kita keringkan dengan kapas. Setelah itu kita harus memberikan terapi antibiotika, karena penyebab utamanya adalah infeksi dari bakteri. Pilihan utamanya adalah pemberian antibiotika topikal, karena dia bisa secara langsung mencapai organ target tempat infeksinya terjadi. Pilihan utama adalah ofloxacin karena dia tidak bersifat ototoksik. Pilihan lain adalah gentamicin atau chloramphenicol, dan ini hanya digunakan jika tidak ada opsi lain, karena kedua jenis antibiotika ini bersifat ototoksik atau bisa menimbulkan tuli akibat kerusakan pada koklea, pada sel-sel rambut di koklea akibat pemakaian obat-obatan ini. Jika tidak ada terapi topikal atau kita takut akan
efek dari ototoksik tetes ini, kita bisa memberikan terapi oral. Biasanya yang dipilih adalah golongan ciprofloxacin, levofloxacin, atau pada anak, kita biasanya pilih cefixime. Jika sudah masuk ke fase tenang, kita bisa merencanakan rekonstruksi pada membran timpani yang mengalami perforasi. Yaitu biasanya jika perforasinya kecil dan tidak ada komplikasi yang lain, itu bisa kita coba dengan miringoplasti, dan ini bisa dilakukan di poliklinik yaitu dengan pemasangan paper patch atau fat graft miringoplasti. Jadi kalau paper patch ini kita memasang kertas khusus di depan perforasi membran timpani yang sebelumnya sudah dilukai. Kemudian kalau fat graft ini kita memasang graft lemak yang biasanya diambil dari lobulus atau daerah perut, kemudian ditempelkan pada perforasi membran timpani yang sudah dilukai kembali. Kemudian jika perforasi cukup besar seperti pada perforasi yang subtotal ataupun total, itu biasanya dilakukan timpanoplasti. Ini adalah suatu tindakan operatif yang memerlukan anestesi umum atau bius total dengan graf yang biasanya diambil dari graf fasia pada daerah temporal, atau cartilago yang diambil dari tragus di telinga luar. Penata laksanaan OMSK tipe maligna itu ialah prinsipnya adalah eradikasi dari kolesteatoma tersebut dan sebisa mungkin melakukan preservasi pendengaran. Pilihannya adalah pembedahan semuanya. Yang paling simpel adalah atikotomi. Ini adalah tindakan pembedahan yang diindikasikan jika kolesteatoma hanya terbatas pada atik. Sedangkan pilihan selanjutnya itu adalah timpanoplasti dinding utuh, kemudian timpanoplasti dinding runtuh, dan yang terakhir adalah mastoidektomi baik yang modified ataupun radikal. Komplikasi yang bisa muncul akibat OMSK mirip seperti komplikasi akibat OMA, dibagi menjadi intratemporal dan intrakranial. Yang paling sering adalah pada intratemporal adalah gangguan pendengaran, baik konduksi maupun tuli sensori neural. Kemudian mastoiditis kronik yang sampai bisa menimbulkan abses retroauricula, kemudian bisa juga menimbulkan paralisis fasialis dan labirinthitis. Sedangkan komplikasi intrakranialnya adalah meningitis, subdural emphysema, abses otak dan ekstradural, trombosis sinus lateralis, dan hidrocephalus oticus. Sekian materi dari saya, terima kasih.